Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jumpa lagi kita di pagi hari ini. Di pagi hari ini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ibu adalah mahasiswa PPG dari Universitas Hamsanwadi yang melakukan penelitian di sekolah ini. Nama Ibu Aksamina Kristiani Kase. Nomor peserta PPG 201500187996. NIM PPG 200501044496. Ibu berasal dari Desa Lekmese, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program studi pendidikan guru sekolah dasar asal perguruan tinggi Universitas Hamsanwadi. Jadi anak-anak perhatikan, ini adalah tanda pengenal dari Ibu. Mungkin cukup perkenalan dari Ibu di pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, di pagi hari ini kita akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetapi kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta salah satu siswa perempuan untuk memimpin kita dalam berdoa. Nelci, cepat. Terima kasih, silahkan duduk. Anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mau mengecek semuanya hadir kok? Hadir. Semua hadir? Hadir. Nah, kalau semuanya hadir berarti semuanya dalam keadaan sehat. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau mengajak anak-anak untuk kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Semua tahu kok? Tahu. Nah, untuk itu kita nyanyi Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
semangat. Ada di Indonesia, Indonesia, orang harus semangat. Baik, kita tepuk tangan buat yang semangat dan yang tidak semangat. Nah, anak-anak sudah semangat atau belum? Sudah semangat atau belum? Kalau sudah menyanyi Indonesia Raya, kita harus semangat karena kita sudah merdeka. Atau anak-anak belum merdeka? Sudah. Kalau sudah berarti kita harus semangat. Kita harus semangat. Begitu kita berikan tepuk tangan buat semangat kita sendiri. Nah, Ibu lihat anak-anak sudah semangat. Untuk itu kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar pada tema ketiga. Tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah berdiskusi, anak-anak harus mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. 2. Setelah berdiskusi, anak-anak harus mampu membuat rencana melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara secara terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, anak-anak harus mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, anak-anak harus mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk itu Ibu minta anak-anak untuk duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Nah, di dalam kelompok terdiri dari satu kelompok berapa orang di situ? 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk bisa mengamati gambar yang ada di laptop, gambar tanaman yang dirawat dan gambar tanaman yang tidak dirawat. Satu kelompok 1 orang maju. Maju sudah, satu kelompok 1 orang yang maju. Maju. 1 orang maju, cepat sedikit. Nah, ini perhatikan sini. Ini adalah gambar tanaman yang apa ini? Coba perhatikan. Ini gambar tanaman yang dirawat. Nah, terus ini
Ini gambar tanaman yang tidak dirawat. nah, duduk kembali. Kelompok 2 siapa? Gambar tanaman yang tidak dirawat. Ini Gambar tanaman yang tidak dirawat. sudah ini sudah. Kelompok 3. Kelompok 4. Tanaman yang dirawat. Gambar tanaman yang tidak dirawat. Duduk kembali. Nah, anak-anak sekalian, dari kelompok masing-masing sudah ada perwakilan yang mengamati gambar yang ibu telah sediakan pada laptop. Gambar tanaman yang dirawat dan gambar tanaman yang tidak dirawat. Nah, anak-anak, selain salah satu orang perhatikan mengamati gambar di laptop, ibu telah menyediakan gambar. Ibu akan bagikan kepada kelompok. Ibu akan bagi di dalam kelompok untuk anak-anak mengamati lebih dekat gambar tanaman yang dirawat dan bagaimana gambar tanaman yang tidak dirawat. Itu dia seperti apa ibu bagi. Ibu minta riset bagi, satu kelompok dapat 2 gambar. Satu kelompok dapat 2. Terima kasih. Kamu lanjut. Oh, sudah. Coba amati gambar yang di situ. Ini di sini 1-2 orang yang di sini. Sudah di sini saja. Sudah kau sudah amati gambar? Sudah atau belum? Sudah. Pasti anak-anak sudah bisa mengerti gambar yang tanaman yang dirawat itu seperti apa dan tanaman yang tidak dirawat itu seperti apa. Di situ anak-anak bisa melihat kalau gambar tanaman yang dirawat itu berarti tanamannya subur atau tidak? Subur atau tidak? Kalau tanaman yang tidak dirawat itu dia kenapa? Layu atau? Layu dan mati. Anak-anak bisa tahu, kau bisa membedakan gambar mana yang tanamannya dirawat dan gambar mana yang tanamannya tidak dirawat. Nah, coba kalau anak-anak sudah amati gambar itu, ibu telah menyediakan teks bacaan. Di sini teks bacaan tentang Lani dan adiknya. Ibu akan bagikan ke dalam kelompok supaya anak-anak bisa baca teks ini dalam hati, dan ibu akan membagikan pertanyaan yang telah disediakan pada kartu untuk anak-anak boleh menjawabnya. Nah, di sini ibu minta untuk 1 orang bagi teks bacaan ini di dalam kelompok. 1 kelompok dapat 2 teks bacaan. Cepat. Satu kelompok dapat 2. Yang sudah dapat langsung baca. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membacanya. Sudah kok? Nah, anak-anak, sikap baik apalagi yang harus kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakannya dengan baik, berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman kita subur, kita akan mendapatkan manfaatnya. Kalau tanaman subur, kita mendapatkan manfaatnya atau tidak? Mendapatkan manfaatnya atau tidak? Nah, kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu kita
Dan tanaman itu memperindah halaman rumah kita, halaman sekolah kita. Sudah kok anak-anak sudah baca kok? Sudah. Kalau sudah, ibu akan bagikan beberapa pertanyaan. Ibu akan bagikan beberapa pertanyaan yang ibu telah sediakan di sini dalam bentuk kartu. Ibu akan menulis pertanyaan dalam kartu. Ibu akan bagikan kepada setiap kelompok untuk boleh menjawab pertanyaan yang ibu sediakan di sini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kelompok mana yang baca cerita tentang Lani dan adiknya, dia akan menjawab pertanyaan ini dengan cepat sekali. Karena dia sudah membaca teks itu dengan baik. Ibu akan bagikan. Satu kelompok mendapat 8 pertanyaan. Kelompok 1 sudah paham. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ibu akan membagikan kartu untuk anak-anak boleh menuliskan jawabannya pada kartu ini. Anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ibu bagikan pada kartu ini. Satu kelompok dapat 8 kartu untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, yang sudah dapat kartu untuk menjawab, silakan menjawab. Silakan anak-anak boleh menjawab pertanyaan yang ibu telah bagikan. Ibu kasih waktu 3 menit. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan menjawab. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya. Kalau sudah menjawab, boleh kumpulkan di meja ibu. Silakan. Kasih bisa pertanyaan, kasih bisa jawab. Sudah kok? Cukup semua kok? Sudah kok? Sudah. Nah, kalau sudah jawab pertanyaan, ibu yakin bahwa anak-anak semua pintar sekali akan menjawab dengan benar. Nah, kita bahas pertanyaan yang tadi ibu kasih. Nomor 1, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Siapa yang bisa jawab? Riset. Lani selalu menyiram tanamannya. Lani selalu menyiram tanamannya setiap hari sehingga tanamannya menjadi apa? Subur. Menjadi apa? Subur. Menjadi subur. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Perhatikan bacaan itu. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Siapa yang bisa? Bisa. Nah, adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Makanya tanaman adik Lani menjadi layu dan apa? Mati toh. Pertanyaan yang ketiga, manakah yang menurut anak-anak telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Lani. Siapa? Lani. Karena Lani sering merawat tanamannya, menyiram dan memberikan apa? Pupuk. Tuh, lihat dibacaan itu. Nah, pertanyaan yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dirugikan anak-anak? Yang dirugikan adalah tanaman itu sendiri. Karena kita sudah tanam, kasihan kalau kita tidak rawat, dia akan menjadi layu dan mati. Nah, yang dirugikan yang kedua adalah diri kita sendiri. Kita sudah capek untuk tanam
menanam tanaman, kita tidak merawatnya, berarti kita rugi. Atau kita capek, rugi kita adalah capek. Untuk itu anak-anak, kalau kita menanam tanaman, kita harus merawatnya, menyiram dan memberikan pupuk. Itu yang namanya sikap bijak terhadap tanaman. Kita merawat tanaman. Yang kelima, ketika adik-adik lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya atau tidak? Tidak, toh dia tidak melaksanakan kewajibannya karena dia tidak merawat tanaman. Yang keenam, ketika Lani menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya atau belum? Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya atau tidak? Lani melaksanakan kewajibannya atau tidak? Melaksanakan karena dia sudah menyiramnya dan memberikan pupuk. Yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena tumbuhan yang kita tanam menghasilkan hasil maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Jika tumbuhan itu subur, maka kita akan menghasilkan udara yang sejuk, kita mendapatkan oksigen. Ya, seperti yang sini. Yang kedelapan, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena melakukan kewajiban merawat tanaman sangat penting, karena tanaman dapat memperindah tanaman dan menyehatkan lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu ada menyiapkan beberapa gambar lagi di sini. Di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Anak-anak bisa melihatnya. Nah, di sini Ibu akan membagikan gambar ini. Nah, gambar yang Ibu sediakan itu sudah ada pertanyaannya di bawah. Ibu akan bagikan dalam kelompok. Sudah kok? Nah, kalau sudah, coba anak-anak mengamati gambar itu. Gambar yang pertama itu apa? Gambar yang pertama itu gambar apa? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Nah, kalau menyiram tanaman itu tindakan yang baik atau tidak? Tindakan yang baik. Gambar B itu buat apa? Gambar B itu adalah apa? Membakar pohon atau membakar hutan. Apakah itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak. Kalau gambar C, menanam dan merawat tanaman. Itu termasuk tindakan yang baik atau tidak? Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, pertanyaan kedua dan ketiga serta keempat akan anak-anak boleh mengisinya. Nah, anak-anak sekalian, di sini anak-anak harus menanam tanaman. Ibu kasih tugas satu anak menanam tanaman dalam satu pot. Pulang sampai rumah tanam tanaman, terus anak-anak membuat jadwal untuk merawat tanaman dengan cara anak-anak membuat tabel seperti ini. Membuat tabel seperti ini hari, kegiatan pagi hari, kegiatan sore hari. Buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam, disiplinlah dalam melakukannya. Jadi anak-anak pulang sampai rumah, anak-anak harus buat ini tabel. Terus anak-anak harus tempel di dinding atau tembok rumah anak-anak. Terus itu jadikan jadwal untuk merawat tanaman. Nah, untuk itu anak-anak, di sini ada ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut.
Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Kita membuat pertanyaan harus sesuai dengan topik yang kita telah sediakan. Yang kedua, jawabannya bukan ya atau tidak, tapi jawabannya harus jelas. Yang ketiga, membuat antar pertanyaan. Kita membuat pertanyaan harus disusun rapi sesuai dengan topik atau bacaan yang kita telah sediakan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasanya harus benar. Yang keenam adalah pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang ketujuh, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi itu adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Nah, untuk itu anak-anak, ibu telah kasih tugas untuk anak-anak adalah yang pertama, mengisi pertanyaan yang ada pada gambar A, B, C, dan D. Dan yang kedua, membuat jadwal apa? Jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Itu adalah tugas, adalah PR. Pulang kerjakan di rumah, tapi kerjakan dalam kelompok yang itu sudah bagi. Anak-anak sudah tahu kelompok masing-masing, toh? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, kembali anak-anak harus kerjakan tugas itu, dan di pertemuan kali berikut anak-anak harus kumpulkan tugas. Nah, untuk itu anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus merawat tanaman dengan baik dan benar. Karena tanaman yang baik, tanaman yang subur akan menghasilkan oksigen bagi kita. Tanaman yang subur dan bagus serta indah akan membuat halaman rumah kita menjadi indah dan segar. Halaman sekolah kita menjadi indah dan segar. Contohnya bunga dan tanaman-tanaman yang ada di halaman sekolah, tiap pagi anak-anak datang siram atau tidak? Siram atau tidak? Siram. Kalau anak-anak siram berarti anak-anak sudah merawatnya. Nah, untuk kalau anak-anak sudah siram, pasti saja tanaman itu menjadi subur. Contohnya tanaman di depan sekolah kita itu subur-subur karena anak-anak telah merawat tanaman itu dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan ibu ingatkan kepada anak-anak supaya selalu taat protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu memakai masker, yang kedua jaga jarak, yang ketiga selalu cuci tangan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Ingat, cuci tangan pada air yang mengalir. Untuk itu anak-anak, kalau kita menjaga protokol kesehatan, kita mentaati protokol kesehatan, berarti kita menjaga diri kita. Kita menjaga ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, bahkan semua keluarga kita. Untuk itu anak-anak harus tetap di rumah, harus tetap taat pada protokol kesehatan. Untuk itu anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu siswa yang laki-laki pimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih.
Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini dan kita akan bertemu pada pertemuan yang berikut. Terima kasih.